Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hana sebagai guru bimbingan konseling di kelas 10 MIPA 1 yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak video ini sampai selesai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Robiatul Adawiyah dari kelompok 2 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seks bebas. Apa itu seks bebas? Seks bebas adalah tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang tidak bisa diterima secara umum. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya David Satria Barapratama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang seks bebas menurut para ahli. Menurut Kartono, pada tahun 2008, pada umumnya, perilaku seks bebas yang terjadi berdasarkan kepada dorongan seksual yang sangat kuat, serta tidak sanggup mengontrol dengan dorongan seksualnya. Selanjutnya, perilaku seks bebas atau free sex dipandang sebagai salah satu perilaku seksual yang tidak bermoral dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat. Di samping itu, para penganut perilaku seks bebas kurang memiliki kontrol diri sehingga tidak bisa mengendalikan dorongan seksualnya secara wajar. Dengan demikian, perilaku seks bebas dapat menyebabkan dan menumbuhkan sikap yang tidak bertanggung jawab tanpa kedewasaan dan peradaban. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh dan bentuk perilaku seksual yang biasa dilakukan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kissing. Kissing atau perilaku berciuman mulai dari ciuman ringan sampai deep kissing. Kedua, necking. Necking atau perilaku mencium daerah sekitar leher. Ketiga, petting. Petting adalah segala bentuk kontak fisik seksual berat, baik itu light petting seperti meraba payudara atau kelamin pasangan, ataupun hard petting mulai dari menggosokkan kelamin sendiri ke kelamin pasangan, baik itu menggunakan busana maupun tidak. Yang terakhir, intercourse atau penetrasi kelamin laki-laki ke kelamin perempuan. Dampak akibat dari seks bebas. Seks bebas sering dikaitkan sebagai perilaku seks yang beresiko tinggi terkena infeksi menular seksual atau IMS. IMS ini ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui aktivitas seks baik melalui vaginal, oral, ataupun anal. Berikut ini adalah beberapa jenis yang dapat menyerang pelaku seks. Yang pertama yaitu chlamydia, disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Selanjutnya yaitu sifilis atau penyakit raja singa yang disebabkan oleh bakteri Trapholema pallidum. Selanjutnya yaitu gonore atau kencing bernanah yang terjadi akibat adanya infeksi dari bakteri Neisseria. Selanjutnya yaitu dapat menyebabkan infeksi jamur, kutil kelamin, dan HIV/AIDS. Terjadi akibat infeksi virus human immunodeficiency virus atau HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh. Selain beberapa dampak buruk di atas, melakukan seks bebas juga berdampak pada kondisi psikologis manusia meliputi yang pertama, munculnya kekhawatiran akan kehamilan dan berbagai macam penyakit seksual. Yang kedua yaitu depresi. Yang ketiga yaitu mempengaruhi perkembangan karakter. Dan yang terakhir yaitu terjadi kehamilan di usia muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Rawabi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan seks bebas. Langsung saja kita masuk ke materinya.
Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan seks bebas, yang pertama ada kekuatan iman yang memudar, sehingga tidak bisa menempatkan diri dan mengendalikan diri untuk berbuat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua ada kurangnya perhatian orang tua. Apabila orang tua kurang memberi pengarahan serta pengetahuan tentang seksualitas, maka seorang anak akan mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. Yang ketiga ada rasa ingin tahu mengenai seks begitu besar, sehingga mendorong mereka untuk lebih jauh lagi melakukan berbagai macam percobaan. Yang keempat ada tontonan yang tidak mendidik, seperti video pornografi, dan itu ditonton berulang kali. Nah, yang kelima ada rendahnya pengetahuan tentang bahaya seks bebas. Kurangnya pengetahuan mengenai dampak dan akibat akan hal yang akan dilakukan dapat memudahkan seseorang terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, dan yang terakhir ada salah bergaul. Jika teman bergaul kita sering melakukan hal yang buruk seperti seks bebas, maka kita juga bisa terpengaruh dan akhirnya ikut melakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian. Di sini saya akan menjelaskan tindakan sebagai remaja awal. 1. Menjaga serta mengontrol perasaan. Pada saat masa pubertas, orang cenderung kaget dengan adanya perubahan. Namun tetaplah mengontrol perasaan. Contohnya, pada saat perempuan mengalami menstruasi pertamanya, cenderung bingung dan cepat marah. Berusahalah untuk tetap menahan emosi dengan menenangkan diri terlebih dahulu. 2. Bertanya kepada orang tua. Tanyakan ke orang tua tentang masa pubertas. Contohnya, menanyakan bagaimana cara menghadapi masa pubertas dengan bertanya ke orang tua. Hal ini akan membuat hubungan menjadi lebih akrab dan mendapat teman bercerita untuk mengeluarkan keluh kesah. 3. Konsumsi makanan sehat. Biasakan diri untuk mengonsumsi makanan sehat dan kurangi makanan cepat saji atau memiliki pengawet banyak. Contohnya adalah mengonsumsi buah dan sayuran. 4. Menjaga kebersihan alat kelamin. Pastikan untuk menjaga kesehatan serta kebersihan alat kelamin. Contohnya, jika perempuan sedang menstruasi, sebaiknya sering berganti pembalut. 5. Memahami perubahan fisik. Hal ini sangat penting untuk remaja agar dapat mengerti apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi perubahan tersebut. Contohnya, laki-laki mencukur kumisnya jika kelihatan lebat.